Prabowo Subianto menawarkan koalisi permanen bagi partai pendukungnya saat ini. Hal ini diungkapkan saat acara silaturahmi dengan para pimpinan Partai Koalisi Indonesia Maju atau KIMPLUS di Hambalang. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menyatakan koalisi permanen untuk memperkuat koalisi dan Prabowo meminta persatuan menjadi kunci utama pemerintahan saat ini. Lantas apa maksud koalisi permanen yang ditawarkan oleh Prabowo? Sudah bersama kami juru bicara Partai Gerindra Wihadi Wianto dan pakar komunikasi politik UNAS Selamat Ginting. Selamat sore Bang Ginting dan selamat sore Bang Wihadi. Selamat sore. Baik, saya ingin ke Bang Wihadi terlebih dahulu. Bang Wihadi, sebetulnya apa maksud dari Pak Prabowo ini? Menawarkan opsi koalisi permanen untuk para ketua KIMPLUS ini? Ya, begini. Jadi apa yang disampaikan itu disampaikan dalam silaturahmi maupun tadi pada saat Partai Gerindra yang ke-14 disampaikan oleh Pak Prabowo mengenai masalah koalisi permanen. Jadi koalisi permanen adalah bagaimana bahwa negara Indonesia ini adalah mempunyai ciri khas demokrasi tersendiri, di mana persatuan dan pembangunan ke depan itu memang harus semuanya menjadi tugas kita bersama. Jadi artinya dengan koalisi permanen itu kalau kita melihat situasi pilkada kemarin, walaupun KIMPLUS itu mungkin ada yang tidak berkoalisi dengan Gerindra, tetapi setelah selesai maka ini akan akan berkoalisi kembali untuk membangun negara ini. Jadi ini adalah bentuk daripada bagaimana Pak Prabowo concern bahwa kita jangan dipecah belahkan oleh karena adanya istilah-istilah lawan politik, tetapi ini adalah sesuatu pertandingan yang sama-sama dalam demokrasi. Nah, ini adalah koalisi permanen, itu adalah bagaimana setelah selesai daripada konsultasi ini adalah kembali bersama-sama berkoalisi untuk membangun negara. Baik, Bang Ginting, apakah setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bang Wihadi mengenai apa itu koalisi permanen? Ya, semangatnya kita sama-sama setuju lah ketika untuk persatuan bangsa Indonesia. Ya, ini saya kira keputusan ini untuk menjaga kohesivitas, kemudian juga soliditas dan juga solidaritas. Dan yang terpenting juga adalah menjaga loyalitas partai-partai di dalam koalisi Indonesia Maju Plus. Karena sebenarnya ini adalah wujud dari bagaimana mengantisipasi situasi pada pemilu 2029 nanti setelah keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan parliamentary threshold 20% itu. Dan dengan 0% itu, maka sangat mungkin partai-partai politik punya pemikiran-pemikiran lain, punya keinginan-keinginan untuk mencalonkan kader-kader terbaiknya, bahkan ketua umumnya untuk maju dalam Pilpres. Jadi ini sebuah upaya semacam pendadakan strategis yang dilakukan oleh Prabowo Subianto untuk mengantisipasi situasi-situasi, dan setelah melihat bahwa ada gerakan-gerakan politik yang secara bayang-bayang itu sudah melakukan kampanye-kampanye politik untuk di 2029. Karena itu pendadakan strategis ini bagian dari upaya aksi cepat, aksi yang sulit diantisipasi oleh lawan-lawan politiknya, karena ini baru sekitar 3 bulan pemerintahan Prabowo Subianto, tapi kalau berpikir 2029 itu terlalu dini, tapi dalam politik itu semuanya harus disiapkan sejak semula. Ya, jadi maksud Anda ini mengunci ketua partai politik yang tergabung dalam KIMPLUS ini supaya tidak bisa bergerak menuju 2029? Ya, bisa saja begitu. Jadi rivalitas politik tentu saja ada di dalam partai politik, di dalam Gerindra itu. Baik. Supaya kemudian juga jangan mencalonkan pihak lain, juga rivalitas di dalam pemerintahan. Di situ ada wakil presiden yang kemungkinan juga berpikir untuk menjadi calon presiden pada 2029 mendatang. Begitu juga para ketua umum partai politik yang menjadi anggota kabinet. Baik, saya ingin ke Bang Wihadi. Bang Wihadi, ini ada upaya dari Gerindra nih, ini analisisnya ya, upaya dari Gerindra ini untuk mengunci KIMPLUS, menyikapi keputusan MK soal ambang batas presiden ini. Apakah Anda punya pendapat yang berbeda dengan ini? Ya, kalau melihat apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam 2 kali kesempatan itu, yang
di acara koalisi KIM dan juga KIM Plus dan juga pada saat ulang tahun itu adalah bagaimana bahwa koalisi itu kan tidak hanya pada saat konsultasi, tapi setelah pemerintahan itu berjalan kan koalisi itu kan juga mesti harus ada. Nah, dengan adanya koalisi yang benar-benar menjadi suatu koalisi yang permanen, artinya setelah adanya konsultasi yang berbeda, tetapi pada saat ada yang menang, itu akan menjadi satu koalisi kembali untuk membangun negara ini. Ini yang disampaikan oleh Pak Prabowo dalam kesempatan itu. Jadi saya kira kalau misalnya ini dianggap adakah memang mengunci atau kata-kata yang lain, apakah ini ada kebersamaan, tapi kalau kita lihat bahwa kita sekarang ini adalah soliditas daripada koalisi adalah bagaimana kita ini memberikan sumbangsih pada saat 5 tahun ke depan, dan kita ini semuanya adalah berpikir pada untuk bagaimana Pak Prabowo bisa menyelesaikan program-programnya sampai dengan 5 tahun ke depan. Jadi ini adalah merupakan satu hal yang jelas bahwa kita adalah merupakan kesoliditasan daripada koalisi, dan ini boleh dikatakan bahwa koalisi ini akan berjalan. Baik, saya sepakat ketika ini berbicara soal kesulitan untuk pemerintahan 5 tahun mendatang. Tapi kan di 5 tahun ke depan ini akan ada kontestasi pilpres juga di situ. Artinya ketika semua partai seharusnya bisa mencalonkan jagoannya untuk menjadi presiden dengan tidak adanya lagi ambang batas. Tapi ketika dikunci jadi koalisi permanen kan ini menipiskan peluang itu, Bang Wihadi. Saya kira kata-kata mengunci itu kan mengunci yang gimana yang dikunci. Karena kan bagaimana kan Pak Prabowo menawarkan bahwa ini koalisi permanen. Koalisi permanen ini adalah bagaimana kita ini melihat sikap kita bahwa kita ini adalah menuju persatuan. Kita harus berkoalisi bersama-sama untuk membangun negara ini. Ini kan selalu semangat daripada Pak Prabowo bagaimana membangun negara ini dengan kebersamaan bersama-sama. Dan itu ditunjukkan oleh sikap Pak Prabowo daripada saat 2019 di mana setelah konsultasi Pak Prabowo dikalahkan oleh Pak Jokowi, Pak Prabowo berkoalisi dengan Pak Jokowi untuk bagaimana membangun negara ini dalam pemerintahan ke depan, 5 tahun ke depan. Jadi ini adalah merupakan salah satu bentuk memang tekad Pak Prabowo adalah bagaimana yang namanya koalisi permanen itu ada koalisi yang untuk membangun kebersamaan dan persatuan daripada untuk membangun kesejahteraan rakyat kita ini. Baik. Saya ingin ke Bang Slamet. Bang Slamet, ketika berbicara koalisi permanen ini kan dalam politik ini semuanya sifatnya dinamis, kemudian cair. Apakah mungkin ada komitmen yang juga kuat untuk koalisi permanen ini sampai 2029? Ya, politik itu kan tidak ada yang pasti, apalagi kepentingannya berbeda-beda. Jangankan bulanan atau tahunan, harian juga bisa berbeda. Nah, jadi saya melihatnya bahwa Prabowo juga memanfaatkan tingkat kepuasan publik kepada dirinya sampai 80%. Nah, kalau tingkat kepuasan ini sangat tinggi, maka partai-partai di koalisi KIM itu akan berpikir ulang apabila kemudian mencoba keluar dari koalisi itu, mencoba untuk mengganggu dalam pengertian ingin bersaing. Saya kira sebuah keputusan konyol kalau kepuasan tinggi kemudian berseberangan. Karena itu mumpung tingkat kepuasannya tinggi, maka kemudian ini untuk mengantisipasi juga faksionalisme dan juga diaspora kepentingan yang berbeda-beda di dalam partai politik. Tentunya salah satu tujuan yang terpenting di dalam pembangunan partai politik adalah meraih kekuasaan itu. Nah, karena itu Prabowo juga melihat bahwa ini ada kesempatan dan pendadakan strategis yang memang tidak diperkirakan dalam sepekan ini. Begitu dinamisnya kepentingan politik, pertama misalnya ada puji-pujian terhadap Presiden Jokowi, dan itu tidak disangka-sangka justru pujian itu meninabobokkan Jokowi, dan kemudian kemarin keputusannya dari Rapimnas kemudian menjadi Kongres luar biasa dan juga penetapan Prabowo kembali menjadi ketua umum. Dan juga keputusan yang sangat jitu menurut saya adalah mengusulkan koalisi permanen, yang itu tentunya menurut saya memang agak prematur, tapi kita akan melihat ke depan dinamika apa yang terjadi. Dan ini juga sesungguhnya cara Prabowo untuk juga melihat loyalitas di antara koalisi. Tapi Anda melihat koalisi permanen ini prematur? Ya, saya kira kalau untuk permanen prematur sekali karena jaraknya masih
hampir 5 tahun lagi, masih panjang. Jadi segala dinamika bisa saja terjadi. Misalnya ada apalagi ada kondisi misalnya terjadi instabilitas politik, instabilitas ekonomi, itu juga akan mempengaruhi koalisi nantinya. Baik, ini saya ingin ke Pak Wiyadi. Bang Wiyadi, apakah Gerindra ini yakin bahwa koalisi permanen ini akan bertahan sampai 2029 sedangkan politik itu sifatnya transaksional, dinamis dan cair tadi, tapi dijawabnya nanti. Bang Wiyadi, usai jeda, tetaplah di Kabar Petang.